Minggu lalu sudah kamu kan L3? Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dari. Nah, baik. Silakan buka bukunya sampai halaman. Iya, sekarang halaman 23 ya. Mengidentifikasi paragraf, deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, siapa kira-kira yang masih ingat pelajaran kita Selasa minggu yang lalu? Oh, si Luis. Silakan Luis. Teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu pembuka, isi, penutup. Iya. Ido kan? Ya, Itu pelajaran kita minggu yang lalu kan? Ya, Makanya hari ini kita mempelajari mengidentifikasi paragraf, deskripsi dan eksposisi tetap dalam laporan hasil observasi. Ya kan? Minggu yang lalunya tentang strukturnya ada 3 ya. Benar nggak yang dibilang si Luis itu Maria? benar. Iya, benar. Ya, nah sekarang ya tujuan pembelajaran kita itu yaitu ya peserta didik mampu menemukan paragraf deskripsi ya dan eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Udah, itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya kayak agak tegang Ibu lihat, ya kan? Ya, seperti biasa aja kita belajar, ya kan? Nah, kita mau apa dulu? Apa biasanya? Ice breaking. Ya. Cluenya adalah Ibu minta. Ingat ya, cluenya Ibu minta. Jadi kalau misalnya enggak Ibu minta, tidak pakai clue, maka jangan kamu lakukan. Ya kan? Nah, baik semuanya berdiri. Nah, ini nggak konsentrasi kan? Nggak konsentrasi. Oh, katanya nggak konsentrasi. Nah, kemana konsentrasi? Masih pagi loh, masih pagi kita. Apa tadi Ibu bilang clue-nya? Ibu Ada nggak tadi Ibu bilang? tidak. Lalu kenapa berdiri? Kenapa berdiri semua? Nggak ada tadi Ibu bilang yang duduk, ya kan? Yoga coba dulu bagus duduk itu, jangan menyamping. Nah, kan tadi kan clue-nya adalah Ibu minta. Ayo, siapa yang nggak konsentrasi? Saya, ayo. Masih les 1 sudah tidak konsentrasi ya. Baik, sekali lagi. Ya, dengarkan clue-nya. Udah. Ibu minta semua tangan kanan diangkat. Turunkan. Nah. Ibu minta turunkan. Baik, Ibu minta untuk berdiri. Ibu minta tepuk tangan. Udah? Nah, baik. Silakan duduk. Enggak mau duduk? Yakin nggak duduk? Yakin? Oke. Ibu minta semuanya duduk. Tepuk tangan untuk kita. Ada Ibu suruh minta tepuk tangan. Kamu terjebak lagi ya. Kamu terjebak lagi. Oke, Ibu minta semua kita tepuk tangan. Iya. Ya. Jadi harus konsentrasi. Masa pagi-pagi belum konsentrasi. Baik, kita masuk materi kita. Terima kasih ya. Nah, kita masuk materi kita. Oke. Nah, coba dulu perhatikan gambar ini. Oh, nggak usah dulu semuanya. Hanya gambar 1, 2 ini saja. Kira-kira gambar pertama dan gambar kedua itu di mana? Di sana mana? Yoga. Banyak di sana. Itu pun di sana. Di sana mana? Di Kelas 9. Coba dulu mari kita lihat dulu semua sama-sama ke sana. Benar nggak di 93? Ayo silakan. Ayo silakan semua. Kelas 93. Semua salah kan? Ada tadi yang bilang depan TU?
Oke, baik. Tepuk tangan untuk yang benar. Ya. Ini adalah taman depan TU. Kalau kamu perhatikan, ya, saya naikkanlah sedikit lagi. Kira-kira gambar 1, 2 itu lengkap enggak bunganya? Ada enggak lahan yang kosong kamu lihat? Hah? Ada tidak? Ya. Kenapa saya pilih gambar itu? Nah, sekarang kamu jawab dulu pertanyaannya. Ya, ini 3 dan 4. Itu adalah gambar taman sekolah lain. Ya. Nah, sekarang coba kamu jawab pertanyaan ini. Ya. Apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar itu? Siapa yang mau bercerita dulu? Hah? Menceritakan sama dengan mendeskripsikan. Ayo, siapa yang mau bercerita? Apa tadi yang kamu lihat di gambar 1 dan 2? Ayo. Ya, silakan Supri. Supri ya. Di gambar itu menceritakan tentang banyaknya bunga-bunga atau pepohonan yang ditanamkan agar lingkungan sekolah menjadi bersih, sejuk dan indah. Iya, ada lagi mau menambah? Tadi L3 tunjuk tangan, ada yang mau ditambah L3? Enggak. Sesuaikah dengan pendapat si Supri? Iya, ya. Itulah yang kita lihat, ya kan? Sebuah taman, ya. Kalau taman berarti berisi yang namanya segala jenis bunga. Walaupun saya yakin dan saya pribadi juga, ya, banyak kita yang tidak mengetahui jenis bunga. Kan gitu kan? Mau dia bunga apa yang kita tanam. Yang penting kita kelihatannya cantik kita tanam. Ya. Yang kelihatannya kita tidak suka orang lain suka. Kan begitu kan? Jadi semua taman itu berisi. Ya. Berarti secara nggak langsung ini akan menyuruh kita per kelas untuk memperbaiki taman kita masing-masing. Untuk tidak menanam yang bukan yang namanya bunga. Untuk menyejukkan pandangan mata, kan gitu kan, untuk menunjukkan keindahan ke kelas. Baik, pertanyaan yang kedua, apa yang mereka lakukan? Berarti gambar berapa itu tadi, kawan? Kedua. Ketiga dan 4. Keempat. Ada rupanya orang di gambar 1 dan 2, 3. Ada enggak? Enggak kan? Berarti yang dikatakan apa yang mereka lakukan itu terdapat ini. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ayo, siapa yang mau bercerita? Kira-kira apa yang mereka lakukan di sana? Ya. Bekerja sama untuk menanam tanaman seperti bunga. Iya, betul. Setujunya? Setuju. Iya. Mereka ada yang namanya kerja sama, ya kan? Nah, lihat di gambar itu. Nah, berikutnya. Ya. Apa nilai yang terlihat dari gambar itu? Tadi udah dibilang loh. Iya. Nilai kerjasama. Iya, nilai kerjasama. Iya. Iya betul. Nilai gotong royong pas. Saling membantu. Iya, saling membantu sama dengan kerjasama tadi enaknya. Ayo, siapa lagi? Iya, itulah adanya nilai gotong royong. Ya kan? Kalau gotong royong pasti ada yang namanya kerjasama. Ada yang kerjasama tapi tidak mau ikut gotong royong. Kan itu ya, dia perbedaannya kan? Karena justru ada kerjasama maka ada gotong royong. Paham sana? Paham. Nah, baik. Ya. Nah, lalu nilai-nilai itu masih ada nggak di zaman sekarang? Masih ya? Bagaimana di desa kita? Pernah kalian lihat gotong royong? Pernah, Bu. Nah, setiap hari apa? Jumat, ya kan? Aparat desa ikut apa? Kebersihan untuk membersihkan jalan beserta dengan ibu-ibu PKK, ya. Termasuk orang tua kita, mama kita kan ikut PKK harus wajib mengikuti yang namanya kegiatan gotong royong. Ya, itu dikenal dengan namanya Jumat bersih, ya. Nah, kita kembali ke topik.
Ya. Nah, saya akan tunjukkan ya. Tadi kita tujuan pembelajarannya itu apa kawan? Mengidentifikasi. Kan itu tujuan pembelajaran kita kan? Mengidentifikasi. Ya. Mengidentifikasi. Jadi kata mengidentifikasi itu apa? Iya, betul. Ya, mencari. Nah, kita disuruh berarti untuk mencari yang namanya paragraf, deskripsi, dan eksposisi. Ya, tapi sebelum sampai ke sana, saya mau buat kuis dulu. Saya mau lihat sejauh mana, ya, sejauh mana kamu paham tentang yang namanya paragraf, deskripsi, dan eksposisi. Ya. Kita jawab ya, silakan maju ke depan. Kamu tinggal ya tekan di papan tulis A, B, C, D, mana jawaban yang tepat menurutmu. Tapi lihat waktunya, nanti waktunya akan semakin berkurang, dia ada di atas nanti. Paham? Oke, baik, kita mulai. Silakan dijawab. Dibaca bagus-bagus, teliti. Kita lihat dulu, habis waktunya jawabannya adalah B. Oke, benar, tepuk tangan dulu. Iya, betul. Ya. Silahkan. Ayo, waktu berjalan. Ayo. Ayo, siapa? Iya. Majulah ke depan, cepat maju, tekan yang mana? Biar ibu klik di sini. C. Oh, C. Gini. C. Oke, baik. Iya, betul. Tepuk tangan. Wow. Keren ya. Kolom ketiga, kolom terakhir. Ya, Dokter silakan. Kita kasih dulu untuk laki-laki ya. Oke, A katanya. Kita lihat. Iya, betul, tepuk tangan. Ya. Iya. Udah ya. Cukup lah ya, hanya 3 ya. Iya lah, mau menjawab pertanyaan ini. Siapa yang mau menjawab? Gak nampak ya? Menurutmu, mengapa dalam sebuah LHO, laporan hasil observasi, kita tidak hanya memerlukan paragraf yang menggambarkan deskripsi, tetapi juga paragraf yang menjelaskan eksposisi? Kenal stik es krim gak? Ya kan? Anggaplah ini stik es krim ya. Ya kan? Nah, berarti di dalamnya ini bukanlah es. Di dalamnya ini ada berupa paragraf. Jadi kamu nanti menentukan paragraf yang kamu ambil, nanti per orang ambil ini, paragraf yang kamu ambil ya, kamu baca baik-baik, ya kan? Sesuaikan tadi dengan pengertian yang sudah kita pelajari. Paragraf deskriptif itu apa beserta ciri-cirinya, dan paragraf eksposisi itu apa beserta ciri-cirinya. Lalu nanti maju ke depan ya, nanti kita tempelkan dia di depan kertasmu, kamu benar atau salah. Nanti si Maria Bintang ambil satu stik ini yang berisi paragraf ya, dia buat paragraf itu eksposisi di itu kan. Nah, nanti kita bagi 2 di sini kertasnya, kita buat. Kamu baca baik-baik dan kamu perhatikan. Ya, lalu nanti kamu yang menempelkan. Dia di kolom mana? Di kolom deskripsi kah? Atau di kolom eksposisi? Paham? Paham. Yuk, silakan dari barisan sana, ambil satu-satu. Sambil dibaca baik-baik ya, jangan ada yang salah. Paragraf
Paragraf lembar hasil observasi itu bagi dua, deskripsi, eksposisi. Ya. Nah, Jepri, bikin apanya? Kamu lem, gunting sebatas di atas ya. Oke, baik. Ini saya hilangkan demi kenyamanan masing-masing, benar atau salah, ya. Sesuai dengan pengertian. Barisan ini silakan dari Maria Bintang baru. Ayo Andes, kamu tempelkan kira-kira jawaban yang di hatimu tadi. Dia masuk paragraf deskripsi kah atau eksposisi? Ayo tempelkannya pakai ini aja. Tapi kalau boleh minta tadi ada yang punya lem nggak situ? Ada lem nggak? Ayo Jepri. Jangan, nggak usah jauh-jauh sayang. Aduh ini terlalu jauh ini. Sini aja. Tadi aturan yang gini kan. Oke, menunggu lem ini aja dulu kita pakai. Ya, udah oke nah. Ini boleh ditempel. Dulu ini benar atau salah? Tolong Douglas dibawa ke sini, Douglas biar saya cek nilai benar atau tidak. Buka dulu karena kecil juga. Bawa sini. Saya cek seluruh. Ya. Nah, hasilnya coba hitung kebanyakan benarnya enggak? Coba. Nah, 1 2 3 4 25. Oke, baik. 17 lah. Ya. Udah koyak, simpan sini aja lah. Udah koyak. Oke. Udah koyak, nanti kita apa dulu. 17 orang dari 25 menjawab benar. Iya, 9 yang salah. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Iya. Udah? Nah, kita kembali lagi. Ya. Nanti kita akan, itu tadi berupa paragraf. Nah, nanti kamu akan ya bercerita dari video yang akan saya putar ya tentang taman sekolah, ya kan? Nah, kamu nanti akan lihat. Lalu kamu nanti bercerita, buatlah dia nanti yang berisi di dalamnya nanti ada paragraf deskripsinya dan ada paragraf eksposisi, ya. Oke. Di dalam itu ada nggak kamu masukkan dia deskripsinya dan eksposisinya. Silakan dibawa kertas bukunya boleh, kertas juga boleh, tapi saya rasa bukunya saja. Ayo silakan, nanya di sini saja. Ya. Kamu yang menilai taman mana yang menarik menurutmu. Tamanmu ini udah biasalah kamu lihat. Tinggal kamu lihat taman baru lingkungan sekolah ini. Ayo. Silakan bergerak, jangan jadi dipijak tamannya. Ini kan taman, jangan jadi dipijak. Seperti yang ada di video kita tadi. Kamu masukkanlah dia nanti ada paragraf deskripsinya dan paragraf iya, paragraf eksposisinya. Ayo. Maju, kita dengarkan bersama-sama. Hasil pengamatan saya melihat sebuah taman di kelas 83. Terdapat beberapa taman di sekitar kelas 83. Terdapat beberapa tumbuh berwarna. Sudah masukkah dia paragraf deskripsi dan eksposisinya? Sudahkah? Iya, sudah ya. Tadi deskripsinya, ciri-cirinya menggunakan panca indera. Dia uraikan apa yang dia lihat. Kan itu kan? Nah, lalu tadi pengertian eksposisi menguraikan. Nah, itu lihat nih kan, apa namanya? Memperluas informasinya. Udah kan? Oke, baik. Silakan duduk Merlinda. Terima kasih. Ayo. OCL3 katanya
dengan ekspresi yang tanpa buku. Oke, baik. Pertama sekali saya melihat lapangan yang luas, tanaman yang begitu indah. Setelah itu saya pergi mengelilingi beberapa kelas, ternyata banyak sekali tumbuhan yang mereka tanam, seperti di kelas 71 ada kebun stroberi, dan di belakang perpustakaan ada berbagai tanaman seperti serai, sawi, dan lain-lainnya. Setelah itu saya melihat kebun dari berbagai kelas. Menurut saya kebun yang paling bagus itu adalah kebun 92 karena berbagai tanaman yang telah mereka tanam. Setelah itu saya duduk sebentar mengamati sekeliling saya. Saya merasakan udara yang sejuk, harum, dan sangat menikmatinya. Oke, tepuk tangan buat Seltri. Nah, dari yang diutarakan Seltri, bagaimana? Sudah adakah? Sudah lengkap ya? Paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Oke, terima kasih Eltri. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Berarti bisa mulai kita dapatkan bagaimana itu paragraf deskripsi dan bagaimana paragraf eksposisi. Ya. Nah, tadi itu kerja perorangan. Sekarang kita mau dulu kerja kelompok. Saya mau lihat dulu di mana tadi yang kegotong royongan yang kita katakan yang di awal tadi. Ayo silakan bentuk kelompoknya. Ya. Bebas saja. Ayo silakan di apa? Kita berapa tadi? 25. Ayolah berarti ya kan? Oke, ayo silakan. Iya, 1, 2, 3, 4. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Semua harus bekerja ya. Ayo diskusikan kalian. Ini jangan jauh kali meja. Oh, iya. Nama kelompoknya. As dulu apa? Luis, berjangan dulu. Nah, biar bisa dia menulis. Lah, bisa. Iya, kan? Udah enak kan? Ayo silakanlah. Tunjukkan apa yang mau dikerjakan. Baca dulu taman sekolahnya ya, Pak. Dibaca dulu ya taman sekolahnya ya. Ayo. Dibaca. Semua harus baca taman sekolahnya biar nampak nanti. Kalian menentukannya ya. Semua karena 5 kelompok ya kita kan. Ya nanti ada nanti. Udah dibaca deh. Nanti ada satu yang pertama ini yang kayak di sana tadi. Tadi kan hanya paragraf kecil berupa kalimat kan. Ini beberapa kalimat, berapa alinea itu? 5 iya. Ini alinea paragraf pertama. Ada nggak? Mana nggak? Dia masuk deskripsi, termasuk kemana dia? Deskripsi kah? Atau eksposisi? Kita kan hanya penggalan paragraf kan? Ini terdiri dari beberapa paragraf. Ya, kenapa kau pilih? Lihatlah tadi yang ciri-ciri tadi. Iya, sampai 5. Boleh di kertas apapun boleh. Kalau nggak muat, atau di sini juga nggak apa-apa ditulis di baliknya ini kan ada yang kosong kan? Ya. Lihat tadi kelompok sana udah bertanya loh. Yang mana tadi teks kalian itu? Nah, ini berarti kerjanya kayak mana? Seperti yang pertama tadi kan, yang ke depan tadi kan. Yang di depan itu kan hanya penggalan paragraf kan. Ini kan terdiri dari beberapa paragraf. Tadi kan hanya penggalan. Oh, iya bentar nih Nang, tunggu ya. Tunggu sayangnya. Nah, ya kan? Tadi kan hanya paragraf gini kan. Ini terdiri beberapa paragraf. Berapa paragraf telah di wacana itu?
paragraf dan fungsi. 5. Oke. Masuk kali deh ke sini. Karena ada nomor paragraf. Iya. Udah? Ya. Misalnya paragraf 1. Setelah kau baca, dia masuk ke paragraf mana? Deskripsi kah? Atau eksposisi? Contoh udah masuk dia deskripsi, buatlah dia deskripsi. Baru alasan kau pilih dia deskripsi paragraf 1. Iya. Di sini aja buat jawabannya, di balik ini. Ya? Oke, ngerti kan? Oke. Apa Inang? Nah, gini. Coba lihat dulu teksnya. Ada berapa paragraf di teks itu? 5. Iya. Mana lah Luis? Luis dulu yang nunjuk yang 5 itu mana? Nah, terus? Iya, 5 kan Luis? Ya, bagus. Nah, kan yang mau kalian diskusikan tadi, kan inilah dia. Tadi kita kan seperti pekerjaan kita yang ini tadi, ya kan? Kan ada, tadi kita kan hanya penggalan paragraf, 1 paragraf kan. Kita ini ada beberapa paragraf, ada 5 paragraf. Nah, tadi kan di sini ada nomor paragraf. Misalnya paragraf 1, inilah berarti kan Luis? Nah, menurut kalian satu kelompok udah kalian diskusikan, itu masuk ke paragraf deskripsi kah atau eksposisi? Nah, masukkanlah dia. Menurut kalian eksposisi. Buatlah alasannya kenapa ini kalian bilang paragraf eksposisi atau paragraf deskripsi itu. Sesuai dengan pengertian yang udah di awal tadi. Ngerti kan? Luas fungsi. Oke, di sinilah kerjakan. Oke? Ngerti kan? Oke. Ngertinya kalian Bintang? Udah ngerti kan? Udah, Bu. Oke, ayo. Iya, sambil itu ada yang satu nulis, ada yang inilah. Oh. Mana? Iya. Paragraf mana? Ini ke sini kalian masukkan saya. Iya, itunya pertanyaannya, makanya Ibu buat tabelnya yang ini. Iya. Ayo kerja Laura. Ayo tanya si Laura. Si Laura ini pintarnya. Kalian nggak bertanya. Ayo. Udah. Laura udah kalian kasih baca? Udah. Ayolah. Ayolah. Kerjanya jangan berdua, harus rame. Udah. Ayo. Jangan. Luis. Nah, tapi kelompok kalian yang mau maju Luis, mananya? Kami lah Bu, nanaking kan apa so. Ayolah. Jangan mau kalah lo dari kelompok orang ini. Tadi udah mendaftar orang ini, kami lah Bu. Nah. Udah, ayo Siapa? Jangan ribut kali itu. Siapa yang mau memperkenalkan? Ayo. Selamat pagi teman-teman. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Paragraf pertama yang termasuk ke teks eksposisi. Alasannya karena menjelaskan letak, luas, fungsi tanaman. Paragraf kedua terdapat Jangan buru-buru membacanya. di teks deskripsi. Alasannya karena menjelaskan kondisi fisik tanaman secara rinci dan indrawi. Paragraf ketiga terletak di eksposisi. Alasannya karena fungsi edukatif tanaman sebagai sarana pembelajaran. Paragraf keempat terletak di eksposisi karena fungsi ekologis tanaman dan lingkungan. Paragraf kelima, eksposisi kesimpulan. Alasannya karena merangkum manfaat tanaman. Tuliskan kesimpulanmu tentang perbedaan deskripsi dan eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Perbedaannya adalah paragraf deskripsi menggambarkan keadaan secara detail sehingga pembaca dapat melihat, merasakan, membayangkan yang sedang dideskripsikan. Sedangkan paragraf eksposisi menjelaskan sebuah informasi tentang sebuah hal. Kesimpulan tentang deskripsi yang kami dapat ada 1, sedangkan kesimpulan eksposisi yang kami dapat ada 4. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan duduk dulu. Ada yang mau bertanya? Tentang sama kelompok 4? Tidak ada? Oke, baik.
silakan duduk. Yuk kelompok 3. Silakan, ayo. Ayo kelompok 3. Mikael. Ayo. Udah dibuat tadi, siapa yang mau apa? Ayo, udah mau apa kita? Selamat pagi. Di sini kami bukan tidak bersih, melainkan ingin berpresentasi. Iya, oke, tepuk tangan. Yuk, silakanlah. Kegiatan paragraf mana yang termasuk dari deskripsi? Yuk, yang mana tadi? Paragraf 1 eksposisi. Alasannya menjelaskan letak luas fungsi taman. 2. Paragraf 2 deskripsi. Alasannya menggambarkan kondisi fisik taman secara rinci dan indra. Paragraf 3 eksposisi. Alasannya fungsi edukatif taman sebagai sarana pembelajaran. Paragraf 4 eksposisi. Fungsi ekologis taman bagi lingkungan. Paragraf 5 eksposisi simpulan merangkum manfaat taman. Oke. 3. Diskusikan hasil temuanmu dengan kelompok dan buatlah kesimpulan bersama. Dalam cerita tersebut terdapat 4 paragraf eksposisi dan 1 paragraf deskripsi. Karena paragraf deskripsi menggambarkan suatu keadaan, sedangkan eksposisi menjelaskan sebuah informasi. Tuliskan kesimpulanmu tentang perbedaan deskripsi dan eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Paragraf deskripsi menggambarkan satu keadaan secara rinci sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan, dan merasakan. Ciri-cirinya sering menggunakan kata yang indah, ramai, lucu. Paragraf eksposisi menjelaskan sebuah informasi tentang suatu hal. Ciri-cirinya tidak memengaruhi kalimat pembaca, melainkan hanya menjelaskan agar pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang lebih lanjut. Iya. Sekian dari kelompok kami. Bagus. Jika ada kesalahan, tolong dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Iya, tepuk tangan ya. Iya, penutup yang luar biasa. Baik, silakan duduk. Yang terakhir lah ini ya barangkali ya. Ayolah, penutupnya kelompok 1. Ya. Ayo, biar kita menyimpulkan yuk. Silakan. Selamat pagi. Udah? Belum? Mengenai pertama itu paragraf pertama eksposisi menjelaskan letak luas fungsi taman. Paragraf kedua deskripsi menggambarkan kondisi fisik secara rinci dan indrawi. Paragraf ketiga eksposisi fungsi edukatif taman sebagai sarana pembelajaran. Paragraf keempat eksposisi fungsi sebagai tanam bagi lingkungan. Paragraf kelima eksposisi kesimpulan merangkum manfaat taman. Kegiatan ketiga diskusi. Diskusikanlah hasil pertemuan dengan kelompokmu dan buatlah kesimpulan bersama. Deskripsi menggambarkan suatu keadaan secara detail sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan. Kegiatan 4. Tuliskan kesimpulanmu tentang perbedaan deskripsi dan eksposisi dalam teks hasil laporan observasi. Kesimpulan kami adalah pada suatu perbedaan deskripsi dan eksposisi. Jadi pada paragraf deskripsi menggambarkan suasana pada objek yang diamati, dan paragraf eksposisi membahas berbagai informasi mengenai objek yang diamati serta mempunyai maksud dan tujuan suatu info. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan ya yang terakhir.
kelompok yang terakhir maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Nah, perhatikanlah ke depan. Ya, yang tadi menyampaikan hasil diskusi mereka. Kelompok berapa tadi kalian mendengarnya? Tadi paragraf 1 ini, paragraf 2 ini. Tadi saya kalau tidak salah kelompok 3 sama kelompok 1 tadi. Iya. Hah? Ini jawabannya. Tapi tadi Ibu perhatikan cuma hanya kelompok, dan Ibu dengar tadi sepertinya kelompok 3 yang pas apanya. Ini Bu. Oh iya, iya ini. Ya. Oh iya betul. Iya kan? Nah, baik ya. Itulah materi kita hari ini. Ya. Nah, jadi siapalah yang mau kira-kira menyimpulkan untuk terakhir sebelum kita simpulkan sama-sama, yang mau ke depan apa itu teks deskripsi, paragraf deskripsi, dan apa itu paragraf eksposisi. Ya, silakan L3 maju. Atau ada yang lain nggak? Hanya si L3 aja. Beberapa kemarin pelajaran. Oh ya, oke. Si Maria Bintang. Ya, nggak apa-apa. Sini berdua nggak apa-apa. Tapi Maria Bintang dulu ya, menyampaikan. Ayo, silakan Maria Bintang. Kesimpulannya, kesimpulan paragraf deskripsi adalah menjelaskan secara detail dan pembaca dapat melihat, merasakan, membayangkan apa yang dideskripsikan. Sedangkan paragraf eksposisi memberitahukan informasi yang dibaca. Oke, ada yang mau ditambah L3? Oke. Dari saya, menurut pembelajaran tadi, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek yang seolah-olah pembaca dapat melihat, merasakan. Sedangkan paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi penjelasan. Iya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kita. Ya. Nah, deskripsi itu, ya kan, melihat dengan panca indera, mengamati. Eksposisi menguraikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Oke. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita minggu depan dengan topik yang sama, masih pada mengenal struktur teks laporan hasil observasi, ya. Dengan tujuan pembelajaran yang kedua nanti adalah membuat paragraf deskripsi dan eksposisi. Ini tadi kita masih mengidentifikasi. Ya, hari Jumat kita akan membuat langsung paragrafnya. Tidak lagi nanti ya diberikan sama kalian paragraf, tapi kalianlah yang membuat paragraf tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi.